Hai, aku Hilmi Akbaril dan di video kali ini aku bakal berbagi tentang bagaimana cara merubah video yang seperti ini menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Langsung tonton videonya. Yang pertama harus diperhatikan adalah lighting atau pencahayaan. Lighting sendiri merupakan aspek terpenting dari sebuah video atau film sinematik, karena lighting ini menjadi pemisah antara video atau footage yang berkualitas amatir dengan yang berkualitas profesional. Di video ini aku menggunakan teknik 3-point lighting atau 3 titik pencahayaan. Kenapa sih harus 3? Kenapa nggak satu aja? Karena seperti yang sudah dilihat di awal video tadi, satu cahaya membuat video menjadi terlihat flat dan nggak menarik sama sekali. Tetapi ketika 3-point lighting diaplikasikan, video menjadi lebih dramatis dan jauh lebih menarik. Nah, 3-point lighting ini sendiri terdiri dari 3 lampu berbeda. Yang pertama adalah key light. Key light merupakan pencahayaan utama dari sebuah video. Key light ini cahaya yang intensitasnya paling tinggi dan paling terang. Di video ini aku meletakkan key light di sebelah kiriku. Jadi seperti yang terlihat, wajahku bagian kanan lebih gelap dari yang kiri. Disinilah lampu kedua bekerja. Lampu kedua dinamakan fill light. Fill light membuat cahaya menjadi jauh lebih merata, tetapi intensitas dari fill light lebih rendah dari key light. Jadi seperti yang terlihat sekarang, wajahku bagian kanan tetap lebih gelap dari yang kiri, tapi tidak segelap yang tadi. Ini dibuat agar shadow tercipta dan membuat video menjadi lebih menarik. Tetapi ketika dua lampu ini dikombinasikan, background jadi tampak lebih gelap kan? Nah, disitulah lampu ketiga bekerja, yaitu backlight. Backlight membuat cahaya di belakang lebih terang. Jadi seperti yang terlihat sekarang, semua menjadi lebih balance, lebih merata antara objek dan background. Sedikit tips ketika kalian ingin membuat efek video ala-ala kayak kriminal gitu, kalian gunakan backlight tanpa key light dan fill light. Jadinya kayak gini. Boom. Seperti ini jadinya, kayak ya kriminal gitu kan, kayak ya gitulah pokoknya. Lighting ini sendiri merupakan bagian terpenting dari sebuah video yang tidak boleh kalian lupakan, karena ini bakal bener-bener merubah video kalian dari yang biasa aja menjadi sangat menarik dan luar biasa. Hal yang sama juga aku terapin di video-video gitarku. Ini contoh ketika hanya menggunakan lampu kamar aja, dan ini ketika menggunakan 3-point lighting. Kelihatan banget kan bedanya? Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang pengaturan kamera. Dalam pembuatan video, jangan pernah gunakan auto, tapi gunakan manual. Karena dengan menggunakan manual, kalian bisa lebih mengeksplor kamera kalian. Hal ini juga berlaku untuk yang menggunakan kamera HP. Kalian harus download aplikasi yang bisa membuat kalian mengeksplor exposure kamera, ISO, shutter speed, atau bahkan aperture. Di video ini aku menggunakan setting ISO 100, shutter speed 1/60, aperture 1,4 dan 30 frame per second. Jadi ya seperti ini. Untuk ISO sendiri kalian tidak boleh menggunakan ISO terlalu tinggi karena akan menyebabkan noise seperti ini. ISO akan mengakibatkan video kalian menjadi noise seperti ini. Jadi kayak banyak bintik-bintiknya, banyak kayak semut-semutnya, dan itu tidak menarik dan mengurangi ketajaman dari video. Jadi gunakan ISO serendah mungkin. Yang kedua adalah aperture. Kalian harus menggunakan aperture terlebar dari lensa kalian. Jika lensa kalian bisa 1,4, gunakan 1,4. Jika bisa 1,2, 1,2. Tetapi jika bisanya 3,5, ya pakai aja 3,5. Jadi pakai yang paling lebar, selebar mungkin. Karena semakin lebar aperture, cahaya yang masuk akan semakin banyak dan kalian bisa menggunakan ISO lebih rendah. Dan background jadi lebih blur dan video menjadi lebih dramatis lagi. Nah, yang terakhir adalah shutter speed. Aturan dari shutter speed ini sendiri adalah 2 kali frame rate. Jadi jika kalian memakai 30 frame per second, kalian gunakan 1/60, 30 kali 2. Sedangkan jika kalian menggunakan 60 frame per second, kalian gunakan shutter speed 1/125. Ya, 60 kali 2, 120. Tapi kamera tidak bisa 120, jadi bisanya 125. Jadi gunakan 1/125 jika menggunakan 60 frame per second. Yang terakhir adalah post production atau editing. Nah, di sini aku menggunakan aplikasi bernama LumaFusion di iPad Pro. Nah, di sini aku bisa melakukan color grading atau koreksi pada warna, sehingga warna yang dihasilkan bisa lebih dramatis lagi. Ini contohnya ketika hasil langsung dari kamera tanpa dilakukan color grading. Sedangkan ini jika sudah di color grading. Yang bisa kalian lihat, warnanya bisa lebih menarik, lebih tajam, dan lebih indah. Disitulah pentingnya color grading.
Ketika kalian sudah melakukan 3 hal tadi, yang pertama adalah lighting, yang kedua pengaturan kamera, dan yang ketiga adalah post production, video kalian sekarang akan terlihat jauh lebih menarik dari sebelumnya, terlihat lebih dramatis dan lebih indah, lebih sinematik kalau kata orang. Nah, demikian penjelasan singkat dari aku. Semoga kedepannya video kalian bisa lebih menarik lagi. Hilmi Akbaril, terima kasih.